Ibu Santi, di sini ada Ibu Santi juga, Ibu Ai, rekan-rekan saya di komunitas guru penggerak Kabupaten Bandung Barat ini, Ibu. Luar biasa ya. Terima kasih Ibu-ibu yang sudah bergabung. Ibu Ai, selamat malam Bu Ai. Selamat malam Pak Herdi dan rekan guru penggerak semuanya. Selamat malam Bu Ai, Bu Rini. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Pak. Ayam nggak sih? Em nggak ada. Mana nggak sih? Oh, ngomongnya tadi bingung dong. Oh, itu di sini. Iya. Belum mana pun bisa. Tapi itu kata buku water. Nah, yang nemu sih sama kan. Nemu sih. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Nunung. Selamat malam Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah saya Bapak. Tacan di kawitan. Tacan Ibu, sekedap sekitar 3 menit kita akan langsung mulai. Senang sekali bisa bergabung Bapak Hatur Nuhun, semua informasinya baru bergabung. Alhamdulillah Hatur Nuhun Ibu juga udah bisa bergabung bersama kami malam hari ini. Pak Ud bungsu ya Pak. Mohon bimbingan dan arahan di Sadayana terkhusus untuk admin dan Ibu Rini Damang. Bu Nunung, Damang, Bu Nunung. Alhamdulillah saya Bu. Udah lama ya Bu Nun ya, alhamdulillah bisa silaturahim lagi di sini. Iya, alhamdulillah. Tak lupa juga menyapa selamat malam Ibu Teti. Bu Teti udah dari tadi nih on. Selamat malam Bu. Pak Rohimat juga. Selamat malam Pak Rohimat. Udah bisa bergabung. Yes, here.
Baik Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan memulai kegiatan hari ini supaya lebih kondusif. Mungkin nanti kita coba untuk mute dulu semua peserta kecuali nanti ada sesi tanya jawab yang akan kita lakukan di akhir sesi setelah pemaparan materi dari pemateri Bapak dan Ibu. Ataupun mungkin nanti ada komunikasi yang memang akan kita lakukan, mungkin Bapak dan Ibu baru boleh membuka mikrofon. Hal ini dilakukan supaya kegiatan malam ini lebih kondusif. Baik Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan memulai acara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik Bapak dan Ibu, marilah kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini mulai dari acara pembukaan sampai nanti penutupan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita dan juga tentunya memberikan kebermanfaatan bagi kita semua yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, acara hari ini yaitu acara webinar episode 1 yaitu acara perdana yang dilakukan oleh komunitas Guru Ilem, yaitu Guru Inspiratif Kurikulum Merdeka. Jadi Guru Ilem di sini Bapak dan Ibu bukan gurih dan pelem makanan khas dari Cililin, tapi memang kami jujur terinspirasi nama komunitas ini dari makanan tersebut karena merupakan ciri khas dari Kabupaten Bandung Barat. Komunitas Guru Ilem sendiri Bapak dan Ibu yaitu komunitas yang konsen melaksanakan program-program yang dapat mendukung program prioritas dari Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Jadi ini merupakan salah satu untuk mendukung program, mensukseskan program Merdeka Mengajar gitu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya Indri Herdiman memandu jalannya acara pada kegiatan malam hari ini yaitu webinar episode 1 dengan tema Jurus Jitu Lolos Validasi Aksi Nyata di Platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak dan Ibu, adapun susunan acara pada malam hari ini kita akan melaksanakan pembukaan yang alhamdulillah telah kita ikuti bersama-sama. Kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian nanti ada sambutan dari perwakilan Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Dilanjutkan dengan sambutan dari ketua komunitas sekaligus membuka acara webinar pada malam hari ini dan masuk kegiatan yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi dari pemateri yang luar biasa yang Bapak Ibu nanti akan berkomunikasi dengan beliau. Kemudian nanti Bapak dan Ibu ada sesi tanya jawab untuk menjawab keresahan-keresahan Bapak dan Ibu mungkin yang belum terjawab dalam pemaparan materi dan nanti akan diakhiri dengan kegiatan kuisis sedikit soal-soal yang Bapak dan Ibu bisa ikuti. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa ikuti dengan baik karena nanti di kuisis tersebut untuk beberapa peringkat terbaik kita menyiapkan sedikit kenang-kenangan dari para panitia. Diakhiri dengan kegiatan penutup. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu pengisi acara pada hari ini. Kita cek sound dulu, siapa tahu pengisi acaranya belum pada datang ya Bapak dan Ibu. Padahal Bapak dan Ibu sudah standby dari tadi untuk mengikuti kegiatan hari ini. Malahan ada yang sebelum jam 7 Kang Den ya tadi udah mengikuti, udah masuk ke dalam room. Baik, saya sapa yang pertama adalah Ibu Rini Pepa Wiranti, SSI MP, selaku pengembang teknologi pembelajaran BBGP Jawa Barat. Selamat malam Ibu Rini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herdi dan rekan warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya juga ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya pada malam hari. Yang kedua ada Bapak Denny Cendrianto, SPD Eskom. Beliau merupakan Kokapten Belajar ID, Duta Rumah Belajar, Duta Teknologi, dan juga sekaligus sebagai Ketua Komunitas Guru Ilem sendiri. Selamat malam Bapak Denny Cendrianto. Selamat malam, Assalamualaikum Sedayana.
Waalaikumsalam, nampak senang Waalaikumsalam. juga ya Pak Deni. Alhamdulillah ya, bisa terlaksana Alhamdulillah. webinar pertama nih ya. Nah, sehat-sehat tuh Bapak. Baik, selanjutnya pemateri yang kita tunggu-tunggu yaitu Ibu Ririn Yuniarti MPD. Itu merupakan guru SMA Negeri 2 Lembang. Selamat malam Ibu. Selamat malam semuanya, salam kenal. Nampak Assalamualaikum sedang warahmatullahi sibuk juga ya wabarakatuh. Ibu ya. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, kegiatan webinar malam ini juga bekerja sama dengan Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bandung Barat. Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bandung Barat ini merupakan komunitas yang beranggotakan para guru penggerak di Kabupaten Bandung Barat. Kalau kali ini mungkin masih dari angkatan 4. Rekan-rekan kita di Guru Penggerak juga ikut hadir pada kegiatan webinar malam ini. Selamat datang rekan-rekan saya di Guru Penggerak Kabupaten Bandung Barat. Baik Bapak dan Ibu, menginjak acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti akan diputarkan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan hikmat di rumahnya masing-masing. Oke, lanjutkan Herdi. Baik Bapak dan Ibu, menginjak ke acara berikutnya yaitu sambutan dari perwakilan Balai Besar Guru Penggerak. Kali ini diwakili oleh Ibu Rini Pepa Wiranti SSI MP. Beliau merupakan pengembang teknologi pembelajaran BBGP Jawa Barat. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Herdi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Luar biasa Bapak dan Ibu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir bersilaturahim pada malam hari ini. Saya sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu guru hebat semuanya walaupun dengan tatap maya ya Bapak Ibu ya. Pertama saya ingin menyapa dulu di sini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan mungkin ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kemudian yang saya hormati Pak Deni Chandrianto selaku Ketua Gurilem, kemudian komunitas Gurilem ya, nggak pakai ya Bapak Ibu ya, ini mah Gurilem ya, oke.
Baik, nah ini kemudian ada Ibu Rindrin selaku narasumber kegiatan kita, Bapak Ibu. Kemudian Pak Herdi selaku moderator dan penyelenggara kegiatan di sini, tidak lupa ada Pak Rohimat, ada Bu Iim, kemudian ada Bu Rizky Intan, serta Bapak Ibu guru yang super hebat di sini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu mohon izin nih, saya ingin mengucapkan pantun dulu ya Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sambutan. Oke ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nyambung nih Bapak Ibu ya untuk pantunnya nih. Jalan-jalan ke Bandung Barat. Bapak Ibu ya. Cakep. Jangan lupa. Oh, biasanya bilang gitu ya. Jangan lupa beli kerupuk gurilem. Kalau yang ini gurilemnya pakai E ya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di webinar pertama gurilem. Oke, kalau gurilem ini tadi disebutkan guru apa Pak Herdi, guru inspiratif. Nah, dan Inspiratif merdeka, kurikulum merdeka. Oke, guru inspiratif kurikulum merdeka. Ini sudah kita apa ya? Canangkan dulu pas di Sariater ya, Bapak Ibu ya. Baik. Oke, Bapak Ibu, salam dari kami, dari Kepala BBGP Jawa Barat yang pada kesempatan ini juga mohon maaf tidak bisa secara langsung menyapa Bapak Ibu di kegiatan gurilem ini. Bapak Ibu, mohon izin saya memberikan sambutan untuk yang pertama karena ini merupakan webinar yang pertama juga, dan saya sangat bahagia melihat antusiasnya ya Bapak Ibu. Di sini sudah hadir 83 orang nih ya, yang sangat luar biasa. Ini kan masuknya di Bapak Ibu masuk daftar di PMM ya, begitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan kebijakan dari Kemendikbudristek ya, bahwa salah tiga ya, bukan salah satu, salah tiga dari episode Merdeka Belajar. Kalau saya bisa menyebutkan ada episode 5, Bapak Ibu, ada yang tahu ini episode 5 nih, Bapak Ibu guru penggerak nih harusnya udah hatam ya. Episode 5 itu tentang apa Bapak Ibu? Program guru penggerak ya. Oke, kemudian ada episode Merdeka Belajar yang episode 7. Nah, di sini juga hadir nih program Bapak Ibu dari sekolah penggerak ya, ada tadi saya lihat kepala sekolahnya ada Bu Rina, ada Bu Nunung, mungkin ada yang lainnya juga ya, seperti itu. Kemudian ada episode ke-15 yaitu kaitannya dengan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu selain dari sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka itu diawali oleh sekolah penggerak, juga sekarang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang melaksanakan secara mandiri terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, kayak Bapak Ibu, peran BBGP Jawa Barat sendiri, Bapak Ibu ya, merupakan UPT Kemendikbud. UPT Kemendikbudristek, walaupun kalau dilihat dari dilihat dari usianya itu masih baru ya kalau BBGP Jabar, walaupun memang orang-orangnya lama Bapak Ibu ya. Seperti Bapak Ibu mungkin melihat saya ini orang LPMP kok jadi BBGP Jabar, LPMP sudah nggak ada ya Bapak Ibu, tapi sekarang jadi BBGP Jabar. Jadi kalau misalkan mendengar kata BBGP Jabar, Balai Besar Guru Penggerak. Nah, jadi kalau di sini adalah rumahnya Bapak Ibu ya, rumahnya Bapak Ibu guru ya, termasuk Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, Bapak Ibu guru penggerak yang ada di sini. Silahkan kalau misalkan nanti ada sesuatu bisa menghubungi kami, bisa bekerja sama dengan kami, atau bisa datang ke BBGP Jawa Barat. Kampus kami ada di Jalan Diponegoro dan ada di Jalan Cipto ya Bapak Ibu. Ex P4TK IPA, P4TK PLB. Kalau sekarang bergabung menjadi BBGP Jawa Barat. Jadi nanti kami akan senang sekali ya Bapak Ibu jika Bapak Ibu juga bisa berkunjung ke BBGP Jawa Barat. Nah, BBGP Jawa Barat sendiri ini akan concern Bapak Ibu akan komitmen dalam menjalankan 3 program prioritas. 3 program prioritas itu yang tadi saya sebutkan ya Bapak Ibu di program guru penggerak, kemudian program sekolah penggerak, kemudian kaitannya dengan kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian adanya komunitas ini Bapak Ibu yang luar biasa ya, di sini digawangi oleh
Pak Denny, Pak Herdi, ada Bu Intan, kemudian ada Bu Iim, ada Pak Rohimat, dan Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di sini ya, sudah masuk di komunitas Gurilem ini. Ini merupakan salah satu apa ya istilahnya, salah satu cikal bakal juga ya. Jadi komunitas penggerak yang harapannya ada di daerah. Jadi kami di bulan Maret itu sekitar tanggal 7 sampai 9 Maret ya Bapak Ibu di Ciater melalui rekan-rekan yang tadi saya sebutkan itu mengadakan gelar temu karya sahabat BBGP Jawa Barat. Nah, harapannya Bapak Ibu dengan adanya gelar temu karya sahabat BBGP Jawa Barat yang diadakan pada bulan Maret itu merupakan langkah awal dalam membentuk embrio komunitas penggerak yang ada di daerah. Dan alhamdulillah ya Bapak Ibu dengan adanya kegiatan ini merupakan salah satu juga kegiatan yang digawangi oleh komunitas Gurilem ini. Ini merupakan salah satu tindak lanjutnya. Jadi ini sangat istilahnya kami dari BBGP Jawa Barat sangat apresiatif sekali Bapak Ibu ya terhadap kegiatan ini serta dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dan dari cabang pendidikan Dinas Wilayah wilayah berapa nih Pak Herdi? 7 ya kalau tidak salah, 7 ya kalau untuk Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur ya, seperti itu. Nah, Wilayah 6. jadi ke-6, maaf ya. Oke, 6. Nah, jadi harapannya memang ini merupakan cikal bakal komunitas penggerak pendidikan daerah atau kami sebut sih KPPD ya, yang diharapkan dapat berkolaborasi Bapak Ibu ya, berkolaborasi dengan BBGP Jabar untuk mengawal pelaksanaan program-program prioritas nasional yang tadi disebutkan. Nah, kaitannya dengan kegiatan hari ini Bapak Ibu ya, ini merupakan salah satu dukungan juga, dukungan untuk pelaksanaan IKM melalui PMM. Karena implementasi kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu salah satunya adalah dukungan digital dengan menggunakan referensinya platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu juga sebenarnya nanti bisa melihat ya di dashboard program prioritas kami di BBGP Jawa Barat, posisi misalnya nih posisi Kabupaten Bandung Barat itu sudah ada berapa sih yang sudah masuk atau sudah login ya, seperti itu. Atau misalnya yang, jadi kalau misalkan disebutkan tipe-tipenya nih Bapak Ibu ya, untuk yang guru-guru di PMM, dalam login PMM itu, yang pertama ada yang memang tidak login PMM, karena beliau itu tidak punya akun belajar ID. Ya, bagaimana mau masuk PMM tapi kalau punya akun belajar ID. Nah, kemudian yang kedua bisa jadi sudah login ya Bapak Ibu nih, sudah login tapi misalnya sudah login punya akun dulu ya, udah punya akun tapi belum aktivasi. Udah lama tuh di operator ya Bapak Ibu, tapi belum aktivasi aja. Mudah-mudahan bisa tergerak hatinya ya Bapak Ibu. Atau misalkan yang dari sini bisa ditanyakan lagi nih kalau misalnya ada yang belum aktivasi ke operatornya, kemudian diaktifasi. Sudah aktivasi tapi belum login PMM. Nah, Bapak Ibu ya, atau misalkan sudah login PMM tapi belum melakukan pelatihan mandiri. Nah, sudah melakukan pelatihan mandiri nih Bu, tapi belum aksi nyata. Banyak juga ya. Tapi yang ini nih Bapak Ibu, sudah aksi nyata, tapi belum lulus katanya ya. Sudah semuanya aksi nyata, sudah dikerjakan tapi belum lulus gitu, seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa ya Bapak Ibu yang yang di sini yang terganjal permasalahannya itu di mana. Nanti mungkin di sini secara istilahnya secara gitu akan dibahas oleh Bu Rindrin ya. Itu Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu dalam kegiatan ini bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan bisa saling berdiskusi. Nah, memang Bapak Ibu harapannya komunitas belajar ini menjadi satu wadah yang sangat optimal dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka ini. Kalau kita berbicara kaitannya dengan komunitas belajar, Bapak Ibu, bisa saja komunitas belajar itu kita perkuat di dalam sekolah dulu nih Bapak Ibu ya. Misalnya di sekolahnya Pak Herdi. Nah, Pak Herdi kan ada di SMA 1 Cisarua ya Pak Herdi, ada komunitas belajarnya gitu ya. Jadi kita perkuat dulu di dalam sekolah.
Kalau misalkan di sekolah penggerak, nah ini ada Bu Elis nih, baru hadir nih Bu Elis, Kepala Sekolah SD Citatah. Nah, Citatah ya Bu Elis ya. Jadi diperkuat dulu nih, perlu diperkuat dulu komunitas belajar yang ada di sekolah masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa membentuk komunitas belajar antar sekolah. Nah, karena itu akan memperkuat juga, akan berbagi sharing juga. Nah, kemudian komunitas belajar daring. Nah, salah satunya adalah komunitas belajar daring ini adalah Gurilem. Mungkin nanti bisa saja ya Pak Denny ya, ke depannya bisa request lah misalnya, kalau sekarang terkait dengan PMM, mungkin nanti bisa terkait dengan yang lainnya gitu ya, bisa sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu guru yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Harapannya dengan komunitas ini Bapak Ibu bisa semakin solid, kita bisa sama-sama istilahnya maju ya, sama persepsinya, sama hebatnya gitu ya. Karena di sini juga saya yakin yang tergabung di sini adalah orang-orang yang sangat-sangat hebat. Ini luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, kemudian satu lagi aktif ya Bapak Ibu, aktif mengakses PMM. Karena di sana luar biasa banyak sekali referensi yang bisa kita dapatkan dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di PMM tersebut ya Bapak Ibu. Jadi terus semangat melakukan pelatihan mandiri Bapak Ibu sampai aksi nyata. Nah, sampai aksi nyata, kalaupun misalnya nanti Bu gagal sama validatornya disuruh diperbaiki, jangan patah semangat. Nanti bisa sharing nih Bu Rindrin ya, apakah langsung lulus gitu ya sekaligus gitu seperti itu atau misalnya ada tahapan-tahapan yang lainnya. Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama karena nanti acara utamanya ada di narasumber kita supaya tidak tidak terlalu malam juga mungkin nanti ya, karena ini akan seru sekali. Baik, itu saja dari saya Bapak Ibu, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama menyampaikan tadi. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih dan tetap semangat, terus semangat Bapak Ibu ya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Herdi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rini atas paparan yang telah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu, seperti apa yang telah disampaikan oleh Bu Rini dan harapan juga dari Bu Rini mewakili dari Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, diharapkan untuk platform Merdeka Mengajar ini menjadi salah satu wadah kita banyak belajar, banyak mengadopsi topik-topik mandiri yang bisa kita ikuti menjadi pendukung buat kita mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah kita masing-masing. Yang tentunya aksi nyata ini kita percaya sudah dilakukan oleh guru-guru hebat yang hadir di sini, Ibu. Namun mungkin pada kenyataan ketika harus membuat sebuah aksi nyata yang diupload di PML, ada beberapa kesulitan, kendala itu mungkin ada karena ketidaktahuan atau karena kebingungan apa yang harus dilakukan. Nah, harapan Ibu juga bahwa malam ini, di acara malam ini kita bisa memperoleh sharing sesi dari Bu Rinrin, sharing yang positif sehingga Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini kalau sudah melakukan aksi nyatanya dapat dengan mudah membuat laporan aksi nyata yang bisa divalidasi di PMM-nya gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Berikutnya mungkin kita akan mendengarkan sedikit juga prakata dari Ketua Komunitas kita, Bapak Denny Cendrianto SPD Eskom, sekaligus membuka acara kegiatan webinar pada malam ini. Kepada Bapak Denny dipersilahkan. Oke, terima kasih Kang Herdi, Bapak Ibu juga yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih malam-malam ya, mau mengupgrade diri, melakukan pengembangan diri dalam kegiatan webinar Jurus Jitu Lolos Aksi Nyata di PMM. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu, nama saya Denny Cendrianto, saya guru di biologi di SMA 1 Batu Jajar. Kebetulan beberapa tahun yang lalu saya diberikan kepercayaan oleh kementerian untuk untuk membantu kementerian dalam hal aktivasi akun belajar dan juga pemanfaatannya. Di sini selain sebagai guru, saya juga sebagai co-kapten untuk akun Belajar ID. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ada kendala nih dengan akun Belajar ID ya, atau ada kendala dengan akses raport, biasanya tuh untuk kepala sekolah ya, untuk akses raport pendidikan, atau ada kendala yang lain khususnya terkait dengan
kegiatan, apa tuh, yang berkaitan dengan, Belajar ID. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, dan juga di sini juga saya, dibantu oleh beberapa rekan yang, terkait langsung dengan, kegiatan, akun Belajar ID ini. Ada Ibu, Reski dari SMP 1 Saguling. Jadi Bapak Ibu yang nanti, dari, SMP itu bisa, menghubungi Bu Reski ya kalau ada kendala gitu ya. Kemudian ada Pak Imad dari SD, Ciamplas ya, Pak Imad. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Imad untuk, kalau misalkan Bapak Ibu dari jenjang SD nih mau, konsultasi dengan, Pak Imad terkait dengan PMM dan sebagainya, itu bisa ke Pak Imad juga. Nah, untuk, jenjang SMA bisa ke saya, bisa ke Pak Herdi, kemudian, untuk TK PAUD nih ada Bu Iim ada? Hadir Bu Iim? Ada ya? Oke, nah nanti bisa ke Bu Iim ya, nanti untuk yang jenjang PAUD dan, TK atau PAUD nih. Nah, Bapak Ibu, eee, ini semuanya udah gabung di komunitas ya, di komunitas yang PMM ya? Atau ada yang belum bergabung? Atau ada yang mungkin belum tahu bergabung, bagaimana cara bergabung di komunitas di PMM? Jadi salah satu, fitur yang, eee, baru ini ya mungkin, tapi sebenarnya agak lama juga sih untuk, di VMM ini itu ada fitur komunitas. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung dengan komunitas manapun. Tidak hanya komunitas di Gurilem saja di sini ya. Ada komunitas Belajar ID, saya juga termasuk, pengelolanya dengan Kang Asep. Ada juga komunitas yang lainnya di seluruh Indonesia, ada komunitas MGMP ya, barangkali misalkan di sini ada guru mapel IPA mau bergabung dengan komunitas guru mapel IPA, dan juga ada komunitas guru penggerak ya Kang Herdi ya? Sudah ada ya komunitas guru penggerak, nah nanti bisa Sudah bergabung nih Bapak. yang di KBB dengan komunitas guru penggerak nanti bakal jadi lebih ramai nih dengan, aktivitas dari para guru penggerak di Kabupaten Bandung Barat. Dan ini, kami tidak membatasi untuk, keanggotaannya hanya untuk, KBB saja ya, silahkan Bapak Ibu tinggal klik subscribe aja, asalkan syaratnya adalah Bapak Ibu memiliki akun Belajar ID. Nah, tadi sebelum dimulai, ada beberapa yang sudah mulai curhat nih, "Pak, kalau di sekolah ini baru saya aja, sedangkan guru yang lain, eee, belum punya akun, atau, guru-guru yang lain belum tahu password-nya ya, atau lupa password." Nah, Bapak Ibu sebenarnya di fitur, website Belajar ID, Bapak Ibu kalau misalkan nanti lupa password sudah bisa melakukan reset, mandiri gitu ya. Bisa melakukan reset mandiri dengan membuka website, Belajar ID. Nah, kalau misalkan yang terkait, akun admin nih Bapak Ibu ya, terkait akun admin Bapak Ibu nanti, bisa juga melakukan reset mandiri, nanti password-nya itu akan terkirim ke email yang terdata di Dapodik. Jadi pastikan ke operatornya nih data Dapodiknya itu sudah dilengkapi dengan email Bapak Ibu, jadi nanti ketika lupa password itu akan terkirim ke email masing-masing email pribadi ya, email yang domainnya, Gmail ataupun yang lainnya. Nah, eee kalau misalkan nanti Bapak Ibu masih ada kendala juga mengenai reset password ini tidak bisa mandiri gitu ya, nanti bisa mengajukan ke kita. Kita sudah ada, platformnya ya, kita bikin, mandiri di mungkin Bapak Ibu sudah membuka ya di, SID. Saya coba share screen ya. Oke. Sudah tayang belum? Ada ya? Nah, nanti Bapak Ibu bisa akses di SID _Gurilem GURILM, nah KBB ya Gurilem bukan enggak Gurilem tapi Gurilem KBB. Nanti Bapak Ibu bisa buka di sini, ada kegiatan webinar yang sekarang juga linknya di-share di sini, kemudian, mau mempelajari tentang informasi PMM bisa akses di link ini, kemudian di, link komunitasnya Bapak Ibu bisa akses di sini. Ini akan ter-hyperlink ke grup komunitas seperti ini. Alhamdulillah kita sudah ada 205 pengikut nih ya, mungkin nanti akan bertambah. Kemudian nanti juga untuk akses informasi Bapak Ibu bisa, mengakses informasi untuk webinar yang lainnya bisa dicek di sini ya, di grup, komunitas Gurilem KBB, atau Bapak Ibu juga bisa bergabung di grup WhatsApp yang kita sudah sematkan di sini. Nah, kemudian yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa ngecek nih, untuk rekap akses PMM di Bapak Ibu,
ini sekolahnya sudah IKM atau sudah PSP bahkan mungkinnya, tapi misalkan pengen tahu apakah, gurunya sudah mengakses PMM, sudah sampai aksi nyata, sudah sampai mana itu bisa diakses di sini. Insya Allah nanti kita update terus, ini sumber datanya dari BBGP. Sebenarnya kita ada juga sih dashboard dari BBGP, mungkin nanti, karena terlalu luas Jawa Barat, maka saya buat yang, lebih simpel untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat. Jadi kalau misalkan di antara Bapak Ibu ini ada yang, di luar, Kabupaten Bandung Barat bisa mengakses dashboard, yang di, dashboard ini ya, dashboard, program prioritas dari BBGP, nanti bisa mungkin di-share ya di grup nanti. Nah untuk, reset password, nah Bapak Ibu nanti bisa mengakses link ini nanti akan terhyperlink ke Google Form, jadi nanti Bapak Ibu tinggal masukkan email, kemudian, yang lainnya nanti Bapak Ibu tinggal, kirim, nanti insya Allah nanti ada dashboard-nya di sini untuk memantau langsung progres dari reset password dari Bapak Ibu, ya. Nah sebenarnya di kita, di Jawa Barat kita sudah, membuat ya satu, platform namanya Jabar Belajar My ID. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan mau, berkenalan dengan, Kokapten yang lain ataupun, mau melihat progres dari, reset password yang ada di Jabar Belajar juga bisa ya, tapi cuman katanya untuk yang, fitur yang Sikabaya yang sudah lama kita buat yang ini akan dikembalikan kepada, Kokapten, masing-masing, jadi aksesnya gitu, untuk hak aksesnya. Nah itu aja mungkin, terkait, terkait akun Belajar ID. Nanti, ke depannya di grup komunitas ini Bapak Ibu akan ada banyak kegiatan, selain berbagi tentang PMM, mungkin aja ada nanti berbagi tentang, bagaimana mengembangkan, literasi digital, Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran, di kelas gitu ya. Mungkin itu saja karena, nanti akan sesi utamanya akan disampaikan oleh Ibu Rinrin dan, dengan ini saya selaku, ketua komunitas Gurilem gitu ya, eee, kita buka, kegiatan ini, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Kang Herdi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Kang Den. Baik, terima kasih Kang Den yang telah memberikan sedikit juga gambaran bagaimana kalau kita lupa terhadap akun Belajar ID kita. Padahal akun ini sangat diperlukan sekali. Ternyata ya di SIM PKB aksesnya sekarang harus pakai Belajar ID. Dan beberapa kegiatan yang saya rasakan gitu ya, yang dari pemerintah sekarang semuanya hampir diakses harus menggunakan akun ini. Jadi sangat penting sekali sekarang akun Belajar ID ini dimiliki oleh kita sebagai pendidik. Jadi nanti mungkin sedikit informasi juga Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang memang punya kendala dengan reset password atau yang lainnya tentang Belajar ID, yang mungkin kalau nanti kalau melalui yang tadi Kang Den paparkan, terlalu lama nih responnya, pengen cepet responnya, langsung tanggap. Nah, kita nanti untuk informasi sekitar tanggal 20 Mei 2023, mudah-mudahan berlangsung dengan lancar gitu. Kegiatan Hardiknas di Kabupaten Bandung Barat, nanti mungkin ada stand yang akan juga diisi oleh Kokapten dari Belajar dan tim dari Belajar ID, dan Bapak dan Ibu mungkin bisa mengunjungi stand tersebut. Insya Allah itu akan lebih pas respon kendala yang Bapak Ibu hadapi dari guru-guru di sekolah. Bapak dan Ibu mungkin punya kendala, mangga silahkan datang ke stand tersebut. Insya Allah penanganannya lebih cepat ya Kang Den ya. Dan juga untuk Bapak dan Ibu kepala sekolah yang ingin memantau pergerakan penggunaan platform Merdeka Mengajar dari guru-gurunya, bisa juga diakses link tadi ya, dan tadi nanti Ibu ataupun Bapak bisa mengakses
bagaimana sih penggunaan platform Merdeka Mengajar di sekolah Bapak dan Ibu ataupun daerah Bapak dan Ibu. Baik, kita akan menginjak ke acara berikutnya yang tentunya ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu, yaitu pemaparan dari pemateri yang luar biasa, yaitu Ibu Rinrin Yuniarti, SPD MPD. Beliau merupakan guru SMA Negeri 1 Cisaru, aduh jadi lu ingat sekolah saya Bu, maaf. Beliau merupakan guru dari SMA Negeri 2 Lembang. Betul ya Bu ya? Bu Rinrin, sedikit saya bacakan dulu mungkin Ya, betul. biografi dari Bu Rinrin. Bu Rinrin Yuniarti SPD MPD ini lahir di Rangkas Bitung, Lebak, tanggal 1 Juni 1979. Beliau juga menempuh S1 di Pendidikan Biologi UPI Bandung pada tahun lulus 2022 dan S2 di PKLH PPS UNJ Jakarta dengan tahun lulus 2010. Prestasi yang diraih oleh beliau juga tidak main-main, cukup banyak sekali. Mungkin saya hanya bacakan satu saja di antara banyaknya prestasi beliau, yaitu juara 2 lomba karya tulis kategori umum tingkat provinsi dengan penyelenggara Komandan Korem 064/Maidam 3/Siliwangi. Kemudian pengalaman kerja beliau juga cukup banyak. Saya lihat ada 8 tempat lembaga beliau bekerja. Mungkin yang paling akhir yaitu di SMA Negeri 2 Lembang dari tahun 2019 sampai sekarang. Enggak, tidak berlama-lama lagi karena kalau saya bacakan semuanya untuk biografi Bu Rinrin ini tidak cukup mungkin waktunya karena saking banyaknya saya lihat. Kita mulai saja Bapak dan Ibu dengan pemaparan pemateri yang luar biasa yang telah melakukan aksi nyata dan juga telah mendapat validasi dan tentunya mendapat sertifikat yang cukup banyak juga ya Bu dari platform Merdeka Mengajar. Dengan kelihayan dari Bu Rinrin membuat laporan dari aksi nyata yang dapat tervalidasi dengan cepat dari Balai Besar dari tim validatornya. Mangga waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Rinrin, padanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Kang Herdi. Suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Dengar jelas, ini jelas. Ya, Sambil menunggu Ibu Rinrin mungkin mempersiapkan slide-nya Bapak dan Ibu, sedikit informasi untuk absensi presensi kegiatan webinar malam ini nanti akan diberikan di chat box kegiatan hari ini sekitar di akhir sesi, dan nanti mungkin untuk sesi tanya jawab kita akan buka setelah Bu Rinrin menyampaikan dulu beberapa paparan materinya. Mangga Bu Rinrin dilanjutkan. salam hormat dulu dan salam kenal kepada Ibu Rini Pepa Wiratin SSI MT dari Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Salam kenal, salam hormat Ibu, dan kepada Kang Denny Cendriato SPD Eskom, beliau yang bisa mengantarkan saya sampai di sini. Terima kasih banyak Akang dan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu wa ta'ala pada kesempatan malam ini bisa ada di antara Bapak Ibu hebat yang ada di komunitas Willem KBB, yaitu Guru Inspiratif Kurikulum Merdeka dan komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bandung Barat. Izinkan saya untuk share screen. Sebetulnya saya juga masih sedikit sekali ilmunya tentang hal ini, tapi mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang saya miliki ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sudah ada Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, ya terima Sudah kasih. ada Bu. Dari judulnya saya
Iya, terima kasih banyak. Ini jurus jitu lolos validasi aksi nyata di PMM. Mudah-mudahan memang saya memberikan jurus yang jitu untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah aksi nyata yang saya lakukan, Bapak Ibu. Tapi sebelum bercerita tentang aksi nyata yang saya lakukan, pemerintah begitu luar biasa menyiapkan strategi dan dukungannya melalui Kemendikbudristek. Kalau saya ibaratkan kurikulum merdeka itu adalah sebuah peperangan, pemerintah sudah menyiapkan perangkat senjata untuk berperang dengan luar biasa. Ya, salah satunya, sebetulnya ini bukan salah satu ya, ada beberapa di antaranya yaitu seri webinar, pusat layanan bantuan melalui helpdesk ya, dan salah satunya ini adalah platform Merdeka Mengajar yang akan kita bahas tentang aksi nyatanya. Karena sebetulnya di PMM ini juga banyak hal yang bisa kita peroleh, tapi karena di sini kita akan mengupas tuntas atau kita akan berdiskusi tentang aksi nyata, maka nanti akan fokus pada aksi nyata. Kemudian ada komunitas belajar, ada narasumber, berbagi praktik baik, kemudian ada kerjasama dengan mitra pembangunan. Dan ini merupakan senjata yang sangat ampuh sehingga nanti diharapkan ketika kita melakukan atau menerapkan PMM, kita mendapatkan referensi. Kita juga mendapatkan inspirasi sehingga kita memperoleh pemahaman, Bapak Ibu semua ya. Jadi sungguh luar biasa senjata yang disiapkan oleh pemerintah dengan harapan bahwa kita akan memenangkan peperangan itu dengan memahaminya sehingga kita bisa melakukan atau menerapkan kurikulum merdeka ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam PMM itu ada isi tiap topiknya. Itu terdiri dari modul. Ada juga videonya. Kemudian ada latihan soalnya. Ada post testnya. Tentu saja ada aksi nyatanya yang nanti kita harapkan dapat memberikan atau berakhir dengan sertifikat yang bisa kita unduh gitu ya Bapak Ibu. Nah, tentang aksi nyata, kalau saya buatkan jurusnya, ini versi Rinrin ini ya, jurus jitu versi Rinrin untuk bisa mendapatkan validasi aksi nyata PMM, yaitu Bapak Ibu harus diawali dulu dengan niat. Ketika kita punya niat untuk menyelesaikan begitu banyak modul, jangan dilihat dulu deh banyaknya Bapak Ibu. Kalau di jumlah itu sekitar kurang lebih ada 135 modul dari 34 topik. Tapi kalau kita punya niat untuk menyelesaikannya satu persatu, insya Allah itu akan selesai semuanya. Itu Bu, niatkan bahwa ini dalam rangka beribadah. Kalau kita punya niat dalam rangka beribadah, insya Allah akan dimudahkan semuanya. Itu jadi Bapak Ibu harus punya niat dulu untuk menyelesaikan setiap topik ini sampai ke aksi nyatanya. Kemudian lakukan yang terbaik Bapak Ibu. Jurus jitu yang kedua, kita lakukan yang terbaik. Jadi jangan udah deh seadanya misalnya gitu. Kopas deh yang punya orang tinggal ganti nama. Itu nanti akan dapat diketahui Bapak Ibu. Sebisa mungkin kita melakukan yang terbaik karena di dalam aksi nyata itu sangat dibantu, sangat dipandu. Jadi nanti kita tinggal ikuti aja poin-poin yang ada di dalam aksi nyata. Pilihannya juga ada beberapa. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dokumen apa yang paling lengkap yang bisa disesuaikan dengan pilihan aksi nyata yang akan kita lakukan. Jadi lakukan yang terbaik, kemudian Bapak Ibu jangan lupa dokumentasi. Saya yakin sebetulnya semua hal sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Tinggal mungkin dokumentasinya yang perlu kita susun lagi sehingga menjadikan file yang disesuaikan dengan poin-poin yang ada di dalam aksi nyata yang harus kita lakukan. Jadi mulai dari sekarang mungkin kalau yang belum misalnya atau yang sudah, coba kita sekarang meluangkan waktu untuk mau mendokumentasikan kegiatan yang kita lakukan. Dan bagian dari jurus jitu yang ketiga ini juga harus berkolaborasi Bapak Ibu. Kita tidak bisa bekerja sendiri dengan aksi nyata ini. Karena ketika kita melakukan aksi nyata akan banyak pihak yang terlibat Bapak Ibu.
ada siswa, ada guru, nanti permintaan untuk umpan baliknya. Kemudian ada orang tua siswa. Jadi kalau misalnya untuk mengisi modul atau post-test saja mungkin kita bisa menyelesaikannya sendiri. Tetapi kalau pada saat melakukan aksi nyata, karena poinnya itu ada umpan balik yang harus kita lakukan, yang harus kita berikan, ada beberapa pilihannya. Nanti setiap topik itu ada beda-beda. Ada yang umpan baliknya ada yang diberikan kepada siswa, ada yang kepada guru, ada yang kepada orang tua siswa. Jadi kita harus mau berkolaborasi Bapak Ibu, harus mau bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga nanti aksi nyata itu bisa terwujud, kemudian bisa melahirkan sertifikat yang Bapak Ibu harapkan itu ya. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Ada pilihan aksi nyata. Biasanya ada 2 atau 3 pilihan. Nanti sesuaikan saja dengan dokumen yang Bapak Ibu miliki. Yang mana yang paling lengkap, yang mana yang paling mendekati dengan poin-poin yang ada di dalam rincian ini Bapak Ibu. Jadi misal ini pilihan aksi nyata untuk ketercapaian tujuan pembelajaran, saya memilih yang ketiga. Karena saya memiliki dokumen yang paling mendukung dalam kegiatan yang ketiga. Nanti dilihat saja sama Bapak Ibu. Jadi sangat dipandu, tinggal mengikuti aja poin-poin apa yang ada di dalam pilihan ini. Nanti tinggal setelah dipilih, nanti diikuti aja langkah-langkah selanjutnya. Nah, biasanya kalau sudah kita mengupload aksi nyata, itu nanti akan muncul lihat sertifikat Bapak Ibu seperti ini. Ketika melihat sertifikat, jangan berhenti dulu Bapak Ibu, masih ada lanjutannya. Nah, belum bisa diunduh sertifikatnya ketika sudah bisa melihatin, harus diisi dulu Bapak Ibu data-data ini. Nah, ketika mengisi data-data ini juga jangan berhenti dulu. Ada yang, Bu, kok saya sudah ada sertifikat tapi tidak bisa diunduh, harus dikonfirmasi dulu data dirinya. Setelah konfirmasi data diri, baru nanti tulisan unduh yang ada di sini nanti menjadi warna hitam. Latarnya warna hitam baru. Kalau seperti ini masih abu-abu berarti belum bisa diunduh. Jadi harus dikonfirmasi dulu data dirinya, nanti baru bisa diunduh. Itu sampai bisa dapat sertifikatnya. Nah, ini aksi nyata yang sudah saya lakukan dan sudah tervalidasi Bapak Ibu. Misal ya, topik yang pertama, topik kurikulum merdeka. Itu di dalam jumlah modulnya yang harus diselesaikan ada dua modul yang harus kita kerjakan sampai harus melaksanakan aksi nyata. Nah, di dalam pilihannya saya memilih aksi nyata yang membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Aksi nyata yang saya lakukan itu ada di dalam pilihan yang seperti tadi 3 itu. Pertama, harus membuat strategi. Nah, kita buat strateginya. Kemudian yang kedua, dokumentasikan praktik rancangan strategi di kelas. Ketika saya membuat strategi, kemudian saya menerapkan rancangan strateginya di kelas dan didokumentasikan, dan yang ketiganya adalah memberikan umpan balik. Nah, ketika memberikan umpan balik untuk topik ini, saya menggunakan Google Slide. Nanti mungkin bisa dilihat contoh seperti apa. Kemudian ini misalkan, untuk topik Merdeka Belajar, ada 5 modul yang harus kita selesaikan. Kemudian aksi nyata yang dipilihnya, misalkan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Di sana di dalam aksi nyatanya itu diberikan panduan pertama, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajarnya, gitu ya. Nah, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar ini bisa kita lakukan dengan banyak cara. Mengumpulkan teman-teman guru, kemudian kita menjelaskan tentang Merdeka Belajar, misalnya seperti itu. Kemudian jangan lupa didokumentasikan kegiatannya dan diberikan umpan balik. Kalau misalnya pada kegiatan pertama umpan balik itu diberikan kepada siswa, kegiatan yang kedua, saya berikan umpan baliknya kepada guru. Ini sesuai permintaan dalam poin aksi nyatanya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kita tinggal mengikuti aja poin-poin apa yang harus kita lakukan. Jadi bahkan di dalam aksi nyata itu umpan balik yang diberikan kepada guru ataupun siswa itu dibantu juga pernyataan apa nih yang harus disampaikan sebagai umpan baliknya. Seperti halnya yang Merdeka Belajar di sini misalkan. Dari paparan yang saya sampaikan, sebelumnya saya pikir, nah kalimat itu sebetulnya sudah ada di dalam aksi nyata yang ada di PMM-nya. Jadi tinggal di-copy, kemudian kita sebarkan kepada target. Misalkan karena ini yang akan diberikannya guru, kepada guru.
Jadi sampai sedetail itu kita dibantu oleh aplikasi ini, sehingga ini akan menjadi acuan apa yang harus kita lakukan. Mungkin saya tidak menjelaskan semuanya dulu ya Bapak Ibu, nanti paling Bapak Ibu dalam sesi tanya jawab bisa bertanya tentang hal ini, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu, mohon maaf saya memberikan contoh, kalau ngasih contoh kan katanya harus yang bagus ya Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu juga bisa melihat apa yang sudah saya lakukan, nanti bandingkan, tapi itu juga sudah tervalidasi. Kalau ngasih contoh kan harus yang bagus ya, ini contoh dari yang sudah mendapatkan sertifikat gitu ya. Ini ada wali kelas, guru di SMP, kemudian ini tentang laporan hasil belajar. Jadi dijelaskan dulu tentang kegiatannya Bapak Ibu, kemudian seperti ini, tahapan pelaporan hasil belajar, ada perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, pelaporan misalnya ya. Kemudian rencana pelaporan hasil belajarnya berarti ada surat undangan, ada pelaporannya, ada umpan baliknya. Nah, surat undangannya seperti ini, dokumentasi surat undangannya seperti ini, kemudian ini pelaksanaannya. Nah, kemudian ini umpan balik. Kalau tentang pelaporan, umpan baliknya diberikan kepada orang tua dan kepada siswa. Jadi umpan balik ini ada boleh tadi pakai Google Form, Bapak Ibu ya, ada yang boleh menggunakan Google Sheet, Padlet, atau misalkan seperti ini, diketik kemudian di print dan diminta diisi, gitu ya, seperti ini. Ini untuk orang tua siswa dan untuk siswanya, umpan baliknya. Ya, ini untuk siswa. Nah, lebih baik lagi misalkan ini umpan baliknya kemudian dipegang oleh siswanya itu sendiri. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya diambil apa ya namanya, poin penting ketika kita melakukan aksi nyata, Bapak Ibu, ada 3 kegiatan. Ya, ada 3 hal gitu ya. Yang pertama adalah melakukan kegiatan. Ketika kita melakukan aksi nyata, ada kegiatan yang harus kita lakukan. Itu pilihannya bisa banyak Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu mengikuti aja. Kalau misalnya diminta RPP misalnya kegiatannya, tinggal melampirkan RPP yang kita buat. Kemudian ada dokumentasi, bisa foto, bisa video Bapak Ibu. Kemudian ada umpan balik itu. Jadi sebetulnya 3 hal ini. Kegiatannya apa, dokumentasinya bagaimana, umpan baliknya seperti apa. Nah, kegiatannya tadi bisa macam-macam, nanti kita ikuti aja, di setiap aksi nyata pasti berbeda-beda. Ada yang minta menjelaskan materi, ada yang kita dimintanya untuk melampirkan RPP, ada diminta membuat strategi pembelajaran, ada yang diminta kita melampirkan ATP, dan saya yakin Bapak Ibu semua melakukan ini. Ya, sudah melakukan semua ini. Paling nanti dokumentasinya, ya, berarti dokumentasinya bisa dalam bentuk foto atau video dan dilengkapi dengan umpan balik. Tadi Bapak Ibu kita tidak bisa bekerja sendiri karena kita ketika memberikan umpan balik itu ada yang harus kita libatkan. Siswa, tidak harus 3-tiganya Bapak Ibu, ini pilihan. Ini kegiatan juga tidak harus semuanya. Jadi umpan balik nanti kita lihat aja di aksi nyatanya. Harus diberikan kepada siapa? Tinggal kita ikuti. Oh, kepada siswa, tinggal berikan kepada siswa. Oh, kepada guru misalnya, tinggal diberikan kepada guru, dan ada yang harus diberikan kepada orang tua. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mari berkarya melalui aksi nyata ya Bapak Ibu. Saya stop dulu. Saya kembalikan lagi kepada moderator ya, Kang Herdi, mangga. Baik, terima kasih Ibu Ririn atas paparannya. Cukup simpel tapi langsung kena ke inti-inti yang apa yang harus kita lakukan, menjawab kebingungan kalau menurut saya gitu ya. Tapi tentunya rekan-rekan kita, aduh maaf barusan saya terlempar
Oke. Suara saya ada, Bu? Ada, Pak. Nah, boleh juga Bapak dan Ibu memberikan reaksinya. Ada sekarang itu di Meet itu kan untuk memberikan reaksinya. Boleh pakai jempol tuh Bu Ai, udah Bu Eva, Bu Ineng. Nah, ini rekan-rekan dari Guru Penggerak Kabupaten Bandung Barat juga udah hadir. Terima kasih atas reaksi-reaksi yang telah diberikannya. Tubuh saking pesonanya Terima dari kasih Ibu banyak. Rinrin. Oke, kalau kita simak dari paparan Bu Rinrin tadi ada 3 hal yang harus dikuasai, harus dipersiapkan ya Bu ya, kegiatan 1 tadi apa yang dibutuhkan. Jadi seperti apakah RPP kah, apakah apa gitu. Dan yang kedua, yang sedang tren sekarang itu dokumentasi yang selalu harus ada biar cekrek sini, cekrek sana gitu ya Bu. Setiap kegiatan yang harus dilakukan ternyata penting gitu. Tapi digarisbawahi juga fotonya jangan sampai foto yang kita tidak terlihat makna kegiatannya ya Bu ya, tapi justru harus memperlihatkan kegiatan yang sedang dilakukan. Yang terakhir yang lagi happening juga yaitu tentang refleksi umpan balik gitu yang kadang-kadang kita lupa untuk melakukan, tapi ternyata di PMM ini kata Bu Ninin juga sangat penting dan menentukan sekali apakah karya kita, aksi nyata kita bisa divalidasi atau tidak. Bahkan kalau misalkan tidak ada umpan baliknya, bisa tidak divalidasi ya Bu ya. Oke. Siap. Mangga kita coba untuk buka sesi tanya jawab. Kita akan pilih dulu mungkin dari raisen yang paling awal. Oke, di sini ada atas nama Suryaningsih 70. Ibu ya, Ibu Suryaningsih. Mangga Ibu Suryaningsih untuk membuka mikrofonnya. Mungkin terangkat atau gimana ya? Oke, kita beranjak ke Ibu Nisa Indahsari. Mangga Ibu Nisa. Oke, kita coba ke Ibu Elvira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya yang sudah diberikan dan selamat malam Bu Ririn Yuniasari. Selamat malam Ibu. Salam kenal Ibu, saya dari SDN Sirnasari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Izin bertanya Ibu mengenai belajar mandiri di PNM ini, Ibu. Sebetulnya saya itu sudah lama mengikuti, kalau tidak salah itu sejak bulan Agustus. Nah, semua modul-modul ketika itu saya pertama kali mengikuti belajar mandiri ini tentang Merdeka Belajar, Ibu. Nah, Merdeka Belajar ini ada 5 modul, semua saya selesaikan. Kemudian ketika aksi nyata, karena itu kan ada feedback-nya itu lama ya Bu, saya tinggalkan saja begitu saja, terus dicek belum ada gitu, dicek belum ada. Akhirnya sampai kelupaan. Nah, saya buka kembali kalau tidak salah itu bulan kemarin Ibu. Ternyata pas dibuka di sini ketika di Merdeka aksi nyata ada perbaikan aksi nyata di situ ada ini keterangannya. Kemudian di sertifikat juga di situ ada saran perbaikan. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah saya masih bisa untuk memperbaikinya tentang kegiatan aksi nyata ini mengingat sudah begitu lama saya mengikutinya gitu dan baru saya buka bulan kemarin. Nah, kalau misalkan ini masih saya bisa perbaiki, apakah nantinya itu yang misalkan yang dokumentasi yang sudah saya kirim itu masih bisa saya gunakan, kemudian hanya diedit-edit atau diperbaiki sedikit-sedikit, atau harus diulang kembali Ibu cara
perbaikan di aksi nyatanya tersebut. Terima kasih Ibu atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Herdi langsung dijawab atau gimana? Mangga, Ditampilkan? boleh Bu, biar lebih enak Langsung mungkin kita dijawab langsung aja ya. jawab saja ya Oke. pertanyaan dari Ya. Ibu Elvira. Mangga Ibu. Ya, Ibu Elvira, salam kenal. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, salam kenal Ibu kembali. harus tetap semangat Bu. Bismillah. Siap Ya, Ibu, tidak siap. apa-apa Bu. Ibu coba lagi aja. Bahkan yang terbaru ini rekan saya bisa dalam waktu 7 hari Bu. Saya 20 hari sampai mendapatkan sertifikasi. Ketika saya sharing diskusi dengan rekan di sekolah, rekan saya justru jauh lebih cepat. Jadi sekarang sepertinya memang yang memvalidasinya lebih cepat lagi Bu. Ada yang sampai 7 hari sudah dapat sertifikat. Luar biasa. Berarti Ibu coba lagi aja. Ketika misalnya belum muncul sertifikat, itu di sana ada perbaikan, saran. Ibu klik saran, ya ada tulisan saran di sana. Ibu klik yang tulisan sarannya, Ibu baca apa yang disarankan oleh yang memvalidasinya. Biasanya misalnya dokumentasi kurang, misalnya kayak gitu. Atau misalnya umpan balik belum dilakukan. Nah, Ibu tinggal melengkapi kekurangannya. Tidak apa-apa Ibu menggunakan data yang sebelumnya. Cuma apa yang kurangnya, Bu? Tinggal dilengkapi, iya. Misalnya kalau dari dokumentasi yang kurang, berarti Ibu lengkapi dengan dokumentasinya. Kalau umpan balik yang belum, berarti Ibu tinggal melakukan umpan balik. Gitu. Jadi data masih boleh digunakan dan itu masih bisa dilakukan, Bu. Kirim lagi aja. Itu ya, Bu. Atau bisa juga begini, Bu. Ibu merasa sudah semuanya, kan sebetulnya hanya 3 poin saja. Ada kegiatan yang dilakukannya, ada dokumentasi, dan ada umpan balik. Kalau Ibu yakin bahwa 3-tiganya sudah dilakukan, Ibu banding. Ada di situ tulisannya bisa banding, Bu. Jadi Ibu tinggal klik banding. Kalau banding itu, kita yakin, jangan merasa ya, jadi harus lihat di poin aksi nyata. Jangan merasa udah lengkap gitu. Tapi kita yakin, kita cek. Ada kegiatan yang sudah kita lakukan, ada dokumentasinya, dan ada umpan baliknya. Kita banding, Bu. Saya juga pernah melakukan itu. Ketika kita banding, nanti akan divalidasi kembali, dan nanti akan keluar sertifikatnya. Gitu. Jadi tetap semangat, Bu. Bismillah, sekarang lebih cepat, Bu, rupanya. Siap. Teman-teman 7 hari ada yang sudah dapat. Sekarang 14 hari. Mudah-mudahan Ibu. Dan biasanya Ibu bisa cek Rabu pertama dan Rabu ketiga, Bu. Biasanya proses validasi itu. Seperti itu. Bagaimana Ibu bisa? Iya, siap Ibu. Terima kasih atas bimbingannya. Alhamdulillah saya insya Allah semangat terus karena ini merasa menyesal sekali kalau misalkan sudah mengikuti pelatihan mandiri tapi sertifikatnya belum dapat gitu Ibu. Siap dengan mengikuti jurus jitu dari Ibu tadi, insya Allah mudah-mudahan ya Bu secepatnya mendapatkan sertifikat. Teman-teman juga jauh lebih cepat Bu dapat sertifikatnya dibanding saya. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Herdi atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Elvira atas pertanyaannya dan mudah-mudahan bisa terjawab. Luar biasa sekali semangat Ibu Elvira ini, saya sangat salut sekali. Jadi intinya Ibu tidak usah bikin dari awal lagi, Ibu bisa melanjutkan, cuman melengkapi saja apa yang menjadi catatan kekurangannya saja. Mangga silahkan diajukan kembali dan saya doakan ada kabar baik 7 hari berikutnya atau Rabu ke-1 dan Rabu ke-3 setiap bulannya ya Bu Elvira telah memperoleh sertifikatnya. Oke. Baik, untuk penanya berikutnya saya persilahkan kepada Ibu Santi. Mangga Ibu Santi untuk membuka mikrofonnya. Oke, mungkin kita lanjut ke license terima selanjutnya. Kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, Assalamualaikum Ibu Ririn. Waalaikumsalam Bu Santi, salam kenal. Ya, ini Bu saya mau bertanya mengenai untuk menyelesaikan aksi nyata itu yang di PMM ada tujuan 1 memahami konsep dan struktur kurikulum merdeka.
yang topiknya itu kurikulum merdeka yang terdiri dari 2 modul. Nah, yang 2 modul itu udah saya kerjakan, cuma saya belum memahami bagaimana cara menyelesaikan aksi nyata itu. Di situ kan ada 2 pilihan ya Bu ya. Iya. Di situ ada saya memilih topik menyebarkan pemahaman Oh ya. mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, di situ ada poin-poinnya untuk membuat rancangan itu bagaimana ya Bu? Oke Ibu. Sama 3 poin yang diminta itu belum paham. Iya Ibu. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Nanti coba izinkan saya share screen kembali untuk topik yang kedua ya Bu ya. Ini ya Bu ya, yang Ibu bisa lihat menyebarkan pemahaman. Saya berikan contoh yang saya ya Bu. Kalau jujur Bapak Ibu, kalau yang saya buat itu semuanya pakai Word Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah ternyata yang paling utamanya 3 hal itu yang kegiatannya bagaimana, kemudian dokumentasinya seperti apa, dan umpan baliknya kepada siapa, itu yang paling utama gitu ya, walaupun menggunakan Word misalnya. Kemudian sangat sederhana sekali, misalnya ini ya, saya sharekan yang Merdeka Belajar bukan Bu? Ya Bu, yang memahami konsep dan struktur kurikulum merdeka yang topiknya itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Oh iya, bentar. Bu, kalau boleh ngasih saran, pilih yang ini aja, yang menurut saya ini membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas Bu, yang itu Bu, Ibu klik itu. Oh gitu, bisa diganti Bu ya? Boleh pilih lagi gitu ya, ganti kemudian pilih lagi. Nah, saya akan sharekan Bu, ini contoh yang saya Bu, ada bisa dilihat tidak Bu? Bisa Bu. Ini ya, kan di situ ada dipandu banget Bu kita. Pertama katanya, buat strategi penerapan kurikulum merdeka sesuai pemahaman misalnya. Nah, saya di sini Bu, strategi yang saya buat karena saya menerapkan tentang SRL Bu, ada salah satu strategi pembelajaran yaitu self regulated learning, yang dimana memberikan kesempatan kepada siswa untuk memanage cara belajarnya sendiri gitu ya. Nah, ini deskripsi kegiatan belajarnya tinggal disampaikan di sini Bu. Gitu ya. Pertama itu strateginya bagaimana, tinggal disampaikan di sini. Kemudian nah, ini tahapan kegiatannya. Jadi di tahapan kegiatan saya menggunakan bagan kurang lebih seperti ini bagannya. Jadi nanti ada penjelasan materi, kemudian siswa mengisi lembar SRL-nya, kemudian siswa mengisi LKPD, siswa mengisi lembaran penilaian LKPD mandiri, kemudian mempresentasikan. Tahapan kegiatan pembelajarannya seperti ini. Kemudian ini dokumentasinya Bu. Kan tadi sebetulnya ada 3 hal, kegiatannya apa, berarti kalau yang ini kegiatannya ada menyampaikan strategi pembelajaran, dokumentasinya, ini dokumentasi ketika strategi pembelajaran itu diterapkan di kelas, Bu, ya. Kemudian yang berikutnya kan umpan balik ya. Nah, ini umpan baliknya, saya menggunakan link Bu. Jadi umpan balik itu bisa boleh misalnya, susah kalau pakai link, boleh di kertas, di print misalnya. Nanti diisi ditulis tangan oleh siswa juga boleh Ibu, seperti itu. Saya menggunakan link, nanti di sini di dalam linknya itu sebagai umpan baliknya, tantangan apa sih yang dihadapi ketika saya menerapkan SRL itu, gitu ya. Kemudian cara mengatasinya bagaimana, kemudian pengalaman yang diperoleh apa, gitu. Ini adalah jawaban-jawaban siswa Bu. Siswa mengisi link di situ langsung, saya screenshot, kemudian ada baiknya, katanya gitu ya, hasil dari
umpan balik siswa itu kita buat deskripsikan kembali Bu di sini. Jadi dideskripsikan lagi apa yang menjadi umpan balik yang diberikan kepada siswa itu. Kurang lebih seperti itu Bu. Oh, baik Bu. Jadi iya. Jadi dari umpan balik itu kita ke siswanya ya Bu ya? Iya, ke siswa Bu. Jadi Ibu ya, kan sama ya Bu ya topiknya. Oh sih, ya Bu. Jadi dari umpan balik dari siswa itu yang dijawab dari jawaban semua siswa itu dibuat resumenya mungkin seperti itu ya Bu? Bisa begitu Bu. Jadi Bu, ini saya hanya menampilkan satu loh. Kalau tadi contoh yang dalam PowerPoint yang saya sampaikan kan contoh itu banyak gitu ya. Ternyata walaupun satu ini divalidasi Bu gitu. Jadi Bismillah. Baik, Bu. Ya penting mah 3 hal itu ada di dalam aksi nyata yang kita lakukan. Lebih baik lagi memang kalau banyak ya, ada beberapa gitu 3 atau sampai 5. Jadi yang dari kegiatan menyelesaikan materi, lalu ada dokumen, lalu ada umpan balik, itu harus ada itu ya Bu? Iya, itu. Jadi Ibu kan topiknya yang ini ya Bu ya. Nih, membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Nah, strateginya apa? Ibu milih strategi apa? Tinggal disampaikan di sini Bu, strateginya apa. Terus dokumentasi ketika Ibu menerapkan strategi itu di kelas seperti apa dokumentasinya dan umpan baliknya. Jadi gitu Bu. Baik Ibu. Iya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Santi. Jadi kalau tadi barusan sudah diperlihatkan contoh yang Bu Rinrin, mudah-mudahan yang biasa banget ya. tergambar ternyata kadang-kadang kita ini duluan gitu, menganggap aduh kayaknya susah untuk dilakukan, akhirnya tidak melakukan gitu sampai kita tidak dapat sertifikatnya, tidak dapat gitu. Jangankan ya gitu, untuk validasi tapi sekali, untuk membuat aksi nyata juga udah kadang-kadang suka bingung ya. Mudah-mudahan Bu Santi dengan melihat contoh yang Bu Rinrin tadi cukup simple bisa dilakukan. Yang penting ada 3 poin tadi Ibu. Mudah-mudahan nanti ya sedikit ada gambaran Pak. Iya betul. Mudah-mudahan besok sudah mengajukan aksi nyatanya kembali di PMM ya Bu Santi ya. Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Ibu Santi. Baik, berikutnya ada 2 penanya lagi Bu Rinrin mungkin ya, yaitu Ibu Nunung dan Ibu Ade Mulyati. Berikutnya ke Ibu Nunung, mangga untuk dibuka mikrofonnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan, mungkin saya untuk Ibu Rinrin dan Bapak Denny ya. Untuk yang pertama ke Pak Denny dulu nih Pak, tentang PMM. Saya itu barusan buka yang untuk cek PMM Satuan Pendidikan. Sebelumnya saya lihat yang rekapitulasi se-kabupaten kota Pak, tapi nama sekolah kami belum tercantum di situ. Kemudian saya cek PMM yang satuan pendidikannya, ternyata di situ sudah lolos topik dan ada 2 guru. Memang kami ada kendala 2 guru yang lupa password itu Pak. Jadi kami 2 akun ini dipakai bersama gitu untuk 4 guru gitu. Mungkin itu yang untuk Pak Denny. Jadi nama TK kami, nama sekolah kami belum muncul Pak yang di sekabupaten kota gitu. Padahal di situ keterangannya sudah lolos topik. Nah ini kaitannya dengan Ibu Rinrin mungkin ya Bu. Saya tuh sudah lulus topik tapi untuk aksi nyata semuanya butuh perbaikan begitu ya Bu ya. Saya ingin tips gitu dari Ibu karena mungkin memang ini saya terburu-buru juga melaksanakannya, mengerjakannya di awal-awal karena kami sebagai sekolah penggerak yang angkatan 1 itu sangat maraton gitu ya untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Dan karena ada keterangan itu tidak usah terburu-buru seperti itu, jadinya mungkin terlena kami Bu ya. Jadi belum melakukan perbaikan, di situ kan harus perbaikan semuanya. Semua yang saya itu nggak ada yang lolos. Minta tipsnya Ibu, ini mungkin kami belum paham juga saya sendiri ya tentang panduannya. Kadang kan sebetulnya mungkin panduannya sederhana kalau kita rangkum gitu ya. Tipsnya gimana nih Bu supaya cepat memahami panduan-panduan yang ada di perbaikan aksi nyata. Semua saya belum ada yang diperbaiki Bu dari semua topik itu. Terima kasih, mungkin itu aja minta tips dan triknya.
Oke, untuk Ibu. Iya. Kebaikannya lincah. Iya. Boleh tahu dari TK mana, Ibu? Kami dari TK Bina Insan Mandiri, Pak. Oke. Mangga, Pak Denny Kang terlebih Denny. dahulu mungkin ya untuk menanggapi pertanyaan Ibu Nunung tadi. Oke, baik, terima kasih Ibu Nunung sudah mengecek juga tadi link yang dibagikan ya terkait dashboard. Nah, terkait dashboard ini mungkin belum diupdate gitu ya, karena kita bersumber dari data yang dari BBGP, karena dashboardnya ini tidak real time. Jadi misalkan Ibu mengerjakan nih PMM aksi nyata, nanti itu tidak serta-merta langsung di dashboardnya akan berubah untuk posisi jumlah yang melakukan aksi nyata dan sebagainya. Jadi itu akan diupdate oleh BBGP dan kita akan mengambil resource data dari situ untuk updatingnya. Jadi nanti mungkin dicek aja. Kalau Ibu udah bergabung di grup WhatsApp yang gue bilang kan Bu ya? Baru Bapak, saya ketinggalan informasi, mungkin saya terlena dengan tugas-tugas IKM, jadi terlambat saya. Nah, nanti saya bagikan juga mungkin untuk anggota grup link ke bagaimana mengakses dashboard tadi langsung ke link yang di BBGP. Jadi itu lebih lengkap lagi Bu, karena itu cakupannya tidak hanya Kabupaten Bandung Barat tapi se-Jawa Barat. Itu Bu nya mungkin untuk dashboard ya. Nah, mungkin sedikit tambahan informasi bagi sekolah yang IKM gitu ya. Bahkan PSP, kalau PSP mungkin wajib gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mengerjakan melakukan pelatihan mandiri itu untuk yang belum sama sekali ya, sekarang minimal mungkin targetnya itu minimal 4 topik ya. Yang pertama kan yang pertama itu Merdeka Belajar ya, yang kedua kurikulum, yang ketiga itu perencanaan ya, dan yang keempat adalah P3 profil pelajar Pancasila. Nah, itu dulu mungkin yang yang Bapak Ibu wajib dikerjakan dulu gitu ya, kalau sebagai sekolah IKM atau PSP, karena nanti data yang keempat topik itu akan ter-report ke dashboardnya di BBGP dan itu menjadi raport masing-masing daerah gitu ya. Kebetulan di KBB itu kita masih urutan di bawah ya, Kang Herdi ya. Nah, kita masih di urutan di bawah terkait dari implementasi untuk pelatihan mandiri guru-guru. Jadi banyak yang sekolah sudah IKM ataupun PSP tapi belum masih banyak juga yang belum mengakses pelatihan mandiri PMM. Jadi nanti Bapak Ibu disarankan untuk menyelesaikan 4 topik itu satu-satu dulu Bapak Ibu ya. Dimulai dari yang topik belajar, kemudian topik kurikulum, yang ketiga topik perencanaan, dan keempat itu topik pelajar Pancasila. Itu aja informasi dari saya. Untuk tambahannya Ibu Nunung semoga mencerahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini soalnya yang Pak Ud itu ternyata di sini masih keterangannya belum login Pak. Saya nanti makanya nyambung ke Ibu Rinrin, nih kesempatan yang sangat luar biasa Bu ya. Mungkin gara-gara saya memang aksi nyatanya harus perbaikan semua ya Bu ya. Gak apa-apa Bu, tetap semangat Bu. Bismillah. Oke, Kang Denny sudah? Oke sudah. Ibu, tentang Ibu tetap semangat Bu. Mudah-mudahan seperti teman saya yang baru kemarin hanya 7 hari sudah tervalidasi. Nah, Ibu nih ya, Ibu lihat nih yang penyesuaian karakter peserta didik, yang topik itu Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nanti saya berikan contoh yang terbaiknya dulu Bu, nanti Ibu lihat yang Ririn Bu ya. Nih. Izin share. Ibu saya nggak foto, nanti mohon informasi share untuk contoh-contohnya ya. Oke Bu. Iya. Link. Nih Bu, ini yang versi bagusnya ya Bu. Nanti Ibu lihat yang Ririn deh Bu, supaya Ibu semangat. Oh ternyata yang biasa juga bisa tervalidasi. Jadi tetap semangat aja Bu. Ini yang luar biasa aja nih Bu, rekan saya Bu. Ini kan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita harus menyesuaikan dengan
kebutuhan siswa ya Bu. Ini dari Pak Dulhamin Arif Bu, guru fisika di SMA Negeri 2 Lembang. Ketika saya diskusi tentang aksi nyata, beliau membuat yang sangat bagus sekali dan ini sudah keluar sertifikatnya Bu. 14 hari sudah keluar. Rekan saya yang 7 hari juga kalau boleh berbagi di sini, boleh menyampaikan di sini, kayaknya ikut bergabung juga deh. Jadi menyampaikan dulu Bu, misalkan tentang budaya positif. Kemudian di situ Bu, di dalam aksi nyatanya, poin pertama, petakan kebutuhan dan kemampuan murid. Nah, ketika kita memetakan kebutuhan dan kemampuan murid Bu, ini kita harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru BK Bu. Dari guru BK kita akan tahu hasil psikotes itu kita akan mengetahui gaya belajar siswa Bu. Jadi ada siswa yang tipe visual, ada siswa yang verbal, ada siswa yang tipe pembaca, ada kinestetik, ada yang auditori ya dan sebagainya. Ini ada prosentasenya. Ini Pak Arif luar biasa memberikan contohnya Bu seperti ini. Jadi pertama dipetakan untuk yang topik penyesuaian pembelajaran Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Kita harus memetakan siswa. Ini data kita minta dari guru BK Bu. Jadi Ibu tinggal minta datanya ke guru BK. Kemudian, nah tentang pembelajaran diferensiasi ini kan sebetulnya kita dikasih pilihan Bu. Boleh misalnya berdiferensiasinya pada konten atau isi, boleh juga pada proses, boleh juga pada produk. Ini tuh garis miring berarti pilihan ya Bu. Tapi Pak Arif ini luar biasa Bu, tiga-tiganya dilakukan Bu. Ya, diferensiasi konten iya, diferensiasi proses iya, diferensiasi produk juga iya. Jadi kita memberikan perlakuan yang berbeda-beda tergantung dengan gaya belajar siswanya Ibu. Ini tentang diferensiasi konten, tentang isi. Jadi nanti ada siswa yang diperlakukan berbeda, ada ini menggunakan pet simulation ya. Kemudian ada yang melihat video gitu ya Bu, ada yang mengakses materinya dari internet. Jadi memberikan perlakuan yang berbeda-beda kepada seluruh siswa tergantung dengan pemetaan tadi Bu, gaya belajarnya. Kemudian ini proses ya, itu tentang isinya Bu, kan konten tadi sudah. Ini tentang diferensiasi proses. Jadi pada saat melakukan kegiatan pembelajarannya juga siswa diberikan perlakuan disesuaikan dengan gaya belajar siswanya. Kemudian nanti ini ya, ada yang melakukan diskusi, praktikum, kemudian dilakukan presentasi, ini di prosesnya. Dan diferensiasi produknya juga. Jadi nanti ada siswa yang membuat atau mengisi LKPD, ada siswa yang membuat produk dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu Bu. Dan contoh kegiatannya atau dokumentasi kegiatannya, ini dokumentasinya Bu. Jadi tadi kan kegiatan pembelajarannya, yang diminta yang pertama itu memetakan, kemudian kegiatan pembelajarannya, dokumentasinya, dan yang terakhirnya itu adalah umpan balik. Nah, beliau menggunakan umpan baliknya menggunakan Padlet Bu. Jadi aplikasi terbaru ya Bu ini komentarnya. Pertanyaannya selebrasi apa yang dirayakan gitu ya? Apa yang siswa rasakan tentang pembelajaran yang dilakukan. Kemudian stop. Apa yang harus dihentikan dari pembelajaran yang sudah dilakukan tentang pembelajaran diferensiasi itu? Lanjut, apa yang harus dilanjutkan dari pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, kemudian apa yang harus dimulai. Jadi pertanyaan ini sebetulnya kondisional Bu, bisa kreasi dari kita sendiri, atau ada di aksi nyata yang sudah diplot Bu, tanyakan tentang ini gitu. Nanti itu kita pindahkan saja ke umpan balik yang kita lakukan. Ini versinya Pak Arif ya Bu, ini sudah keluar sertifikatnya Bu. Dan Ibu bisa lihat yang Ririn nih Bu. Kan tadi, yang pertama kita dimintakan untuk memetakan, Rima begini we Bu tinggalinya. Kan tadi ada yang visual, kinestetik, data ini langsung plug we Rima Bu tinggalinya, ini biasa gitu ya. Tadi kan sama ya dengan yang Pak Arif, cuma Pak Arif dibuat sangat baik gitu ya, sangat bagus gitu, penuh warna, ditabelkan gitu dan lain sebagainya. Ini ya data kan pertama pemetaan, ini data pemetaannya. Yang kedua kegiatan pembelajarannya Bu.
Kalau Ririn Bu, tidak semuanya. Kalau Pak Arif kan semuanya diferensiasi konten iya, proses iya, produk iya. Kalau saya hanya proses saja, mendiferensiasikan pembelajaran dalam proses. Dalam prosesnya, jadi nanti ini kebetulan tentang praktikum herbarium Bu, untuk siswa yang kinestetik, melakukan praktikumnya Bu. Untuk siswa yang auditori, dia merekam suaranya, merekam langkah-langkah dalam praktikum pembuatan herbarium. Untuk yang visualnya, iya Ibu gimana? Iya, izin foto. Oh mangga, nanti dikirim boleh Bu. Nanti untuk yang visualnya, dia siswa itu memvideokan. Jadi yang kinestetik melakukan, yang auditori mengucapkan langkah-langkah praktikumnya, dia rekam suaranya melalui handphonenya, gitu ya. Kalau yang visualnya memvideokan. Nah itu, nah ini kegiatan pembelajaran kebetulan ini pada kegiatan supervisi oleh kepala sekolah. Ini kegiatan pembelajarannya. Ini yang auditori direkam. Ini yang kinestetik melakukan langsung, gitu ya praktiknya. Kemudian ini yang visual memvideokan. Nah, itu kemudian terakhir seperti biasa Bu, kita harus memberikan umpan balik. Tuh Bu, umpan balik yang saya lakukan begini aja. Tulis tangan anak Bu tuh langsung. Ini pertanyaannya, terus siswa nulisnya tidak di kertas ini yang disediakan, tapi di bukunya sendiri, nggak apa-apa lah, yang penting ada dokumentasi kan, gitu, dari umpan balik yang sudah kita lakukan. Terlihat Bu perbedaannya ya. Yang terbaru gitu, yang terbaru yang tadi yang contoh dari Pak Arif itu, tapi poinnya sama Bu, ada pemetaan dulu, ada dokumentasi kegiatan pembelajarannya, dan ada umpan baliknya. Pak Arif kan menggunakan Padlet tadi ya Bu ya, sangat baik sekali. Kalau saya begini, Bu, tinggal seratan murang kalihna, dipoto, terus disandingkan di sini gitu, disusun dalam satu file yang akan kita uploadkan gitu Bu. Luar biasa. Itu jadi sebetulnya saya tuh belum paham tentang umpan balik itu. Jadi umpan baliknya kemarin itu di semua aksi nyata saya itu diketik sendiri gitu. Padahal itu harusnya memang dari siswa, dari orang tua atau dari guru rekan sejawat kita foto dokumentasikan begitu ya Bu? Ya, tergantung topik aksi nyatanya Bu. Kalau yang ada orang tua dan siswa itu untuk yang evaluasi pembelajaran, yang pembagian rapor. Kalau Sunda mah Bu, saya jadi melahoy kok aksi nyata saya semua diperbaiki. Jadi Bu, ditinggali apa yang dimintanya Bu. Kalau yang dimintanya misalnya umpan baliknya ke siswa aja Bu. Oh iya, tidak mesti semuanya juga nggak apa-apa ya? Iya. Umpan balik misalkan berikan umpan balik kepada guru misalnya. Ya cukup guru yang 1 MGMP misalnya Bu. Itu juga ada seperti itu. Jadi bukan bahasa saya gitu ya, bahasa mereka yang memberikan umpan balik ke saya begitu ya. Yang lebih bagus lagi misalnya jangan ketikan kita Bu, tapi misalnya tadi ada tulisan siswa, lebih bagus lagi yang dalam PowerPoint saya umpan baliknya dipegang oleh siswanya gitu. Bahwa itu memang betul dari siswa itu gitu Bu. Baik Ibu, siap semangat. Insya Allah, terima kasih Bu. Jadi kami itu ya, kalau kami di TK memang di PAUD itu kan jarang bergabung seperti ini. Bahagia sekali, pokoknya ini ilmu yang luar biasa ya Bu. Jadi kebanyakan di kami itu kan gaptek ya, tidak update gitu. Jadi kami sebelum apa-apa juga udah takut sendiri Pak Denny, Pak Indri, jadinya ya mudah-mudahan dengan bergabung seperti ini di Gurilem. Ibu lihat yang Rinrin deh Bu, semua aksi nyata Rinrin itu semuanya word Bu. Tapi jadi ketika setelah diskusi pas teman-teman buat di Canva gitu ya, buatnya bagus-bagus, nanti berarti harus seperti itu gitu Bu. Tapi walaupun word juga Bu bisa Bu, boleh gitu. Seperti tulis tangan juga kan gini, itu divalidasi Bu. Ibu baca ininya Bu. Atur nuhun pisan pokoknya mah Pak Denny dan semua admin Bu Rinrin juga narasumber semuanya, atur nuhun. Sudah banyak ilmu dan insya Allah kan siap belajar terus ya Bu. Makasih. Mudah-mudahan rekan-rekan kami dari PAUD juga segera mengikuti karena khawatir juga itu masih berwarna oranye kuning begitu ya Pak. Atur nuhun. Biru semua Bu, insya Allah. Iya. Semangat insya Allah. Iya.
Iya. Hatur nuhun. Nanti boleh simpan nomor saya, Bu, untuk Iya. diskusi lebih lanjut, Iya, kenapa mohon, Ibu. aksinya iya. 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 Terima kasih sekali Bu Nunung, sontak semangat sekali Bu Nunung. Saya sangat salut sama Bu Rindrin, Pak Denny ya, melihat seperti Ibu Nunung, tadi Ibu siapa tadi yang sebelumnya. Jadi kadang kita malu gitu kalau yang masih muda banyak melehoi-nya gitu, sedangkan yang beliau-beliau tetap semangat gitu. Padahal dengan tantangan pengembangan teknologi juga menjadi salah satu tantangan luar biasa ya Bu, tapi lihat semangatnya luar biasa sekali. Insya Allah kita doakan bersama-sama beberapa minggu ke depan Ibu Nunung akan menyelesaikan seluruh aksi nyata yang harus diperbaikinya dan mendapat sertifikat serta divalidasi. Alhamdulillah Ibu. Bangga. Izin Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali. Sebenarnya ini masih banyak penanya yang sudah raise hand, tapi berhubung waktu yang udah mau menunjukkan pukul 9 juga, sedangkan kita juga ada satu sesi lagi yang harus kita coba untuk mengisi kuisis. Nanti ada beberapa peringkat mungkin yang dapat kenang-kenangan dari panitia. Ini emang tidak lama, kita hanya mengisi kuisis beberapa pertanyaan aja ya Kang Den. Cuman yang diperlukan itu lebih ke kecepatan dan ketepatan dalam menjawab mungkin. Ini seru-seruan aja untuk menutup kegiatan acara pada hari ini gitu sebenarnya. Sekaligus sambil kita menunggu nanti link presensi untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf sekali lagi ya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah raise hand mungkin belum bisa disampaikan hari ini, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti mungkin di komunitas, di grup WA juga ya Kang Den ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa. Karena di sini masih ada yang raise hand, cuman mungkin waktu sudah mau hampir berakhir. Ini udah berakhir sebenarnya, cuman kita minta sedikit waktu tambahan untuk kuisis. Begitu mungkin ya Kang Den ya. Betul. Kang Herdi, mungkin ini kan ada beberapa pertanyaan mengenai contoh aksi nyatanya, bisa di-share kan? Mungkin nanti kita sediakan ya dari Teh Rindrin, dari kita juga contoh-contoh aksi nyata yang sudah dibuat, nanti kita share di grup gitu ya. Di PMM-nya juga Bapak Ibu banyak dah, kan ada 3 gening ya. Di tengah-tengah topik, di sapali topiknya gening aya seratan aksi nyata, diklik aja itu Bapak Ibu, semuanya ada di sana, bagus sekali. Bukan di copy paste ya Bapak Ibu, coba menjadi inspirasi saja gitu. Bukan untuk ditiru, nanti tidak divalidasi juga kalau di copy paste saja. Ya. Baik, ya betul Bapak dan Ibu, nanti insya Allah ada beberapa contoh aksi nyata yang akan di-share kepada Bapak dan Ibu, mungkin melalui link grup WA ya Kang Den ya, yang akan di-share-nya nanti. Biasanya kalau kita lihat punya orang lain langsung tergambar gini yang harus dilakukan, ternyata mudah ya kayak gitu, suka terpikir. Karena pengalaman saya pribadi itu dulu tidak melakukan aksi nyata sama sekali karena bingung apa yang harus dilakukan, dan saya lihat punyanya Kang Denny waktu itu di-share ke saya, besoknya yang saya langsung melakukan, dan benar saya cuma hitungan hari saya dapat validasi dan sertifikatnya gitu. Alhamdulillah. Jadi mungkin Terindrin kalau ngelihatnya ya contoh orang yang dikenal itu lebih merasuk dibanding ngelihat di PMM punya orang lain yang nggak dikenal mungkin begitu. Jadi insya Allah nanti kita akan kasih contoh-contoh yang rekan-rekan kita yang sudah divalidasi. Baik Bapak dan Ibu, mungkin Teh Rindrin mangga ada closing statement sebelum kita beralih ke kegiatan selanjutnya. Ya, Bapak Ibu belajar dari pengalaman, harus tetap semangat Bapak Ibu. Saya juga tidak semuanya langsung tervalidasi, ada yang harus direvisi, tapi diperbaiki lagi aja. Di situ ada tulisannya kok Bapak Ibu apa yang harus direvisinya. Kemudian kalau merasa memang sudah cukup lengkap semua, tinggal banding aja. Prosesnya sekarang tidak terlalu lama Bapak Ibu, insya Allah lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Nanti tinggal bilang Kang Denny aja ke tim validatornya, suruh cepat gitu ya. Gitu ya. Oke, semangat Bapak Ibu, semangat semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk selalu melakukan yang terbaik ya untuk dunia pendidikan khususnya. Oke, terima kasih Kang Herdi. Sama-sama, terima kasih sekali Bu Rindrin yang sudah begitu hebatnya memaparkan dan memberikan pencerahan sekali bagi kita semua.
apa yang harus kita lakukan ketika harus melakukan aksi nyata. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya mungkin ya Bu. Ini sesi terakhir, yaitu kita coba untuk sedikit bikin rileks suasana dengan bermain di kuisis. Jadi yang diperlukan adalah ketepatan dan kecepatan Bapak dan Ibu. Nanti kita akan memilih beberapa orang dengan ini tertinggi. Mangga Kang Den untuk dipersiapkan. Oke, silakan yang bisa bergabung ya. Bapak Ibu tinggal buka aksesquizzes.com ini atau saya coba share di kolom chat nih ya. Ya. Nanti ada sedikit dari kami nih komunitas ya. Nah, nanti kita ada meet and greet ya, walaupun baru satu kali pertemuan. Insya Allah nanti tanggal 20 Mei ya Kang Edi ya, kita ikut kegiatan di KBB, keperingatan Hardiknas ya. Oke, nah ada dari Ibu Suryaningsih nih katanya belum mengikuti panggilan IKM. Kalau IKM itu seleksi Bu ya, kalau IKM. Nanti belum ada pengumumannya Bu nanti dari kementerian insya Allah. Oke. Ya, udah banyak yang bergabung nih Kang. Silakan Bapak dan Ibu, semangat. Oke. Jangan lupa presensinya juga diisi ya, karena nanti Bapak Ibu yang mengisi presensi, kami akan memberikan sertifikat partisipasi. Insya Allah nanti akan langsung terkirim ke emailnya Bapak Ibu. Ya, betul Bapak dan Ibu, silakan untuk diisi juga presensinya. Insya Allah nanti untuk yang mengisi presensi dan telah mengikuti kegiatan hari ini akan mendapatkan sertifikat dari kegiatan webinar hari ini. Di-share lagi mungkin Teh Rizky presensinya yang banyak aja dipaste ke bawah. Nah itu ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya, di kolom chat ada. Mangga, semangat. Nah, ya, kita Ibu mulai Ai aja ya. Mulyati nih. Semangat Bu Ai, saya mendukung Ibu. Oke, kita mulai ya. Nanti yang ini bisa menyusul nih. Kita mulai. Bunda Nopi juga mangga ikutan. Oke, masih ada nih, Wah masih banyak Ini masih ada yang gabung nanti Pak. Kita lihat terus sebentar Pak. Tunggu dulu ya. Oke. Nggak banyak kok ya pertanyaannya ya. Cuman berapa nih yang bikin ininya nih Bu Rizky nih. Bikin soalnya nih. Tim penyusun soal. Oke, kita mulai aja. 1, 2, 3. Oke. Silakan Bapak Ibu cek di ya. Nah, sepertinya persaingan cukup sengit ya Kang Den ya. Bu Sri sementara menyusul tapi tersalip oleh Ibu Putri. Diingatkan kembali, mangga untuk Bapak dan Ibu jangan sampai lupa untuk mengisi link presensinya ya. Karena ini akan, dan biodatanya jangan sampai salah ya Kang Den ya. Karena ini untuk data sertifikat Bapak dan Ibu. Nanti untuk sertifikatnya akan masuk ke email Bapak dan Ibu yang dicantumkan di Google Form ini. Tidak ada JP-nya ya. Karena ini webinar jadi sertifikat partisipasi Bapak Ibu di webinar. Oke, posisi pertama Ibu Risma. Ayo, masih bisa?
jawab masih bisa nih ya. Nah, ini Bu Santi, Bu Fitri, Bu Riris, Bu Ade, ini. Soalnya ada di handphone Bapak Ibu ya. Lagi kita akan akhiri. Baik. Atas ya. Yang masih punya sisa pertanyaan yang belum terjawab nanti dijawab. Ya, siapa yang cepat dan paling cepat jawab? Kita akhiri 1, 2, 3. Siapa nih Kang Herdi? Oke, ada siapa saja nih namanya? Ada yang pertama M. Fauji. M. Fauji. Yang kedua ada siapa Pak yang keduanya? Yang kedua Ibu Risma. Ibu Risma. Dengan yang ketiga Pak? Ya, Ibu Sintes. Sama siapa? Sintes. Ibu Sintesia. Ibu Sintesia ini teman satu sekolah saya nih Bu. Sarua ya. Tapi enggak saya bocorin soal ya, itu bukan jujur. Insya Allah kita amanah tidak dibocorkan. Selamat Ibu Sintes. Nah, ada 3 nama yang berhasil memperoleh peringkat tertinggi. Mohon untuk nanti mencantumkan nomor telepon. Jadi sebelum nanti mohon untuk keluarnya paling agak akhir-akhir ya Bapak dan Ibu, tolong tuliskan nomor teleponnya di kolom chat nanti untuk Bapak M. Fauji, Ibu Risma, sama Ibu Sintesia. Nah, sama bukti screenshotnya mungkin mantap, ya. Mantap Lord, mantap Ibu Sintesia. Ini pagian urutan keberapa sepertinya? Urutan terakhir. Selamat. Untuk Bapak M. Fauji, sekali lagi Ibu Risma sama Ibu Sintesia, mohon untuk tidak langsung keluar setelah penutupan acara, nanti kami meminta nomor teleponnya. Baik Bapak dan Ibu, saya sebelum ditutup mungkin saya mempersilahkan kepada, kalau Ibu Rini, Pak Denny ya, Ibu penanya, Ibu Rinrin nih, saya berikan keistimewaan. Bu Rinrin, dari 3 penanya tadi, Ibu mau memilih 1 nama yang mengena di hati Ibu, mungkin pertanyaannya semuanya mengena. Untuk ikut memperoleh sedikit kenang-kenangan bersama para pemenang, 3 pemenang tadi gitu. Bangga Ibu, tadi tuh saya review lagi, yang pertama ada Ibu Elvira, yang kedua Ibu Santi, dan yang terakhir adalah Ibu Nunung. Pilih 1 aja ini Kang. Pilih 1 Ibu. Aduh mohon maaf, ini sebetulnya semuanya sudah luar biasa ya. Ini biar Bu Nunung semangat ya, katanya semuanya belum tervalidasi. Mudah-mudahan dapat hadiah dari Kang Denny dan tim. Mudah-mudahan semakin semangat ya Bu Nunung ya. Jadi jangan putus semangatnya. Terus bersemangat Bu, bismillah. Ayo kita sama-sama mencoba lagi. Belajar IT lagi ya. Buat Bu Nunung Video saya pun teknisnya tidak lolos kurasi. Aduh, harus belajar lagi. Menuju Ibu, menuju. Baik, selamat Ibu Nunung. Nanti mohon Ibu Nunung juga tidak meninggalkan dulu room bersama pemenang yang tadi ya Ibu Nunung. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya kita sudah
melebihi jam yang sudah kita sepakati juga, yaitu 13 menit hampir lebih, tapi luar biasa semangat dari Bapak dan Ibu. Saya ingatkan sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mengisi link presensinya, karena itu merupakan biodata Ibu untuk memperoleh sertifikat gitu. Jadi ini bonus dari kegiatan waktu yang telah Ibu luangkan untuk mengikuti webinar hari ini Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, terima kasih juga atas antusias yang luar biasa mengikuti kegiatan hari ini, dan saya tak lupa ucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara, mulai dari perwakilan BBGP Ibu Rini, kemudian para panitia, Pak Denny dan tim, dan juga Ibu Rinrin selaku pemateri dan penanya-penanya yang lain, dan seluruh peserta yang luar biasa, dan juga tak lupa para komunitas grup penggerak Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini banyak sekali yang masih stay, ada Bu Ai, Bu Wina, dan rekan-rekan yang lain, Pak Rohimat. Terima kasih banyak untuk keseluruhannya. Mungkin saya tutup acara ini malam ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan semua selalu bahagia dan mimpi indah malam ini hari ini. Terima kasih banyak. Boleh gunakan emojinya untuk mengakhiri kegiatan hari ini Bapak dan Ibu. Silahkan, ya luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Ya mungkin ya Bapak dan Ibu sebenarnya masih kangen. Mungkin kita masih pengen ngobrol-ngobrol, tapi waktu yang memisahkan kita semua. Saya tutup kegiatan hari ini dengan dengan bacaan Alhamdulillah. Maka kegiatan webinar episode 1 dengan tema jurus lolos validasi aksi nyata di PMM dengan penyelenggara komunitas Gurila Guru Inspiratif Kurikulum Merdeka dan juga komunitas guru penggerak Kabupaten Bandung Barat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rin di Antos di grup contohnya. Oh mangga. Nanti melalui Kang Denny. Mangga Bapak M. Pauji, mantap. Selamat siang dong. Hatur nuhun sadaya. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat Lord. Assalamualaikum. Salam sama-sama. Mantap Lord. Bu Wina. Sukses semuanya, panitia barakallah ilmunya ya. Hebat Lord. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Bu Novi sehat, Bu Novi. Barakallah, hatur nuhun ilmunya. Sami-sami. Bu Wina lagi ngemil Bu Wina. Bapak M. Pauji, Ibu Risma, Ibu Sintes, dan Ibu Nunung mohon izin untuk menuliskan nomor teleponnya di kolom chat. Tes Sintes mana Damang?